Saatnya kita tonton. Yuhuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yaku TV guys. Oke guys, eh, kali ini berbagi pengalaman ya. Alhamdulillah kebetulan saya kerjanya di kampus atau sekolahan. Jadi saya mau bagi pengalaman ya. Oke guys, langsung saja. Eh, Cerita hari ini yaitu kenapa mahasiswa bisa dapat nilai E. Nah, kenapa ya? Lihat sebelumnya ya, kita sebelum kuliah itu harus tahu aturan-aturan dari kampus atau perguruan tinggi ya, atau universitas juga. Jadi sebagai mahasiswa kita harus aktif yang namanya peraturan, kebijakan, dan SOP yang ada di kampus. Nah, kenapa yang harus diterapkan itu? Karena ketika kuliah itu di dalam sebuah akademik kita harus mengetahui apa-apa aja yang harus dilakukan sebagai mahasiswa. Oke, contohnya nih, kita membahas kenapa mahasiswa ini bisa dapat nilai E. Oke, dosen, dosen dan mahasiswa selalu bersangkutan ya, karena ada empat peraturan ketika melakukan pertemuan perkuliahan, yaitu satu, harus disiapkan tugasnya. Kemudian dua, harus mengikuti UTS. Kemudian tiga, harus mengikuti UAS. Kemudian empat, harus, yang paling utama ini kehadiran ya. Kenapa? Empat ini harus kita laksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka nilai E, D, C bakal dikasih sama dosen. Kembali lagi ke mahasiswa. Oke, mahasiswa ini harusnya kita harus aktif, karena kalau kuliahan ini beda ya sama sekolah. Kalau sekolah, kalau kita belajar, kita masih bisa bertanya dan materinya sangat banyak. Kalau kuliah ini kita harus aktif. Dosen hanya mengasih materi sekian, kita harus menyebarluaskan materi yang diberikan dosen itu. Oke, sebagai mahasiswa kita harus menargetkan sebenarnya dapat nilai A, tapi tergantung mahasiswanya ya. Dia kadang malas, kadang mengikuti perkuliahan pun kadang mau masuk atau enggak. Nah itu dia. Oke, dosen menilai mahasiswa dari 4 hal tadi, yaitu kalau mahasiswa, ya kita bahaslah kehadiran ya. Mahasiswa datang, tapi ada absensinya 3. Ya contoh ya, di dalam pertemuan ini ada 6 pertemuan. Jadi 8 itu UTS, pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-16 itu UAS. Jadi secara detail aja ya, keempat itu udah secara berurutan. Kehadiran, contohnya satu kehadiran ini, kalau mahasiswa melebihi 4 kehadiran, dia sudah tidak bisa mengikuti UTS dan UAS. Kan berarti paling utamanya kehadiran. Kemudian ditambah tugas. Ketika masuk mahasiswa, pasti dosen itu selalu mengasih tugas, baik itu tugas di dalam ruangan dan baik untuk di rumah. Jadi ketika dosen itu ngasih tugas ke mahasiswa ini harus siap untuk menyiapkan tugas itu. Walaupun tidak siap, pasti dosen akan menilai hasil kerja keras mahasiswa ini ya. Tapi mahasiswa ini tidak mau berjuang atau tidak mau bekerja keras, akhirnya dosennya menilai dari skill, kemampuan, dan attitude-nya. Ada juga dosen yang baik juga kan, dia tidak siap tapi attitude-nya bagus, masih diberi penilaian juga kan. Tugas sudah tidak siap, kemudian kehadiran juga udah melebihi 4 pertemuan.
Ya, dari 8 pertemuan dia tidak hadir 4. Nah, jadi kalau masih 4 bisa, Pak? Masih bisa 4. Tapi tergantung dosen yang memberikan nilainya. Walaupun tugasnya siap, tapi kan absensinya, kehadirannya 4. Kemungkinan dapat B aja susah, paling C ya. Dah, dari 4 hal itu ya. Dari 4 hal itu, maka kehadirannya sudah di backlist ya kan, sudah tidak sesuai lagi uh, kaitan aturan dari dosen, kemudian tidak mengikuti UTS, kemudian tidak bisa mengikuti UAS, kemudian ngasih tugas, ada juga ngasih tugas pasti ada pertimbangan dosen bisa ngasih D. Nah, jadi solusinya sebagai mahasiswa kita itu harus meningkatkan kehadiran dulu, disiplinnya kita dulu ya, jauhi dari nilai E, motivasi untuk dapat nilai A ya. Kita datang aja, hadir tepat waktu, duduk baik di depan atau belakang, nomor 2 dan 3 itu kita aja diberi penilaian sama dosennya ini anak, walaupun kita tidak aktif di ruangan, tetapi kita masih mengikuti aturan dosen. Pasti dosen tuh masih menilai kita, oh ini anaknya baik, dan kemudian masih mengikuti aturan. Tidak kalanya walaupun tugasnya dikerjai ada salah atau benar ya, dosen tuh selalu memberi arahan dengan baik juga. Oke. Nah, jadi itulah tadi. Jadi mahasiswa itu kita harus mengikuti 4 hal ini, yaitu biar dijauhi dari nilai E, yaitu kalau kita ikuti ini pasti kita dijauhi dari nilai E. Tapi kalau kita tidak mengikuti ini, pasti kita dapat nilai E, D, C. Pastilah, yakin saya. Jadi saya ulangi lagi, 4 hal yang harus diikuti mahasiswa itu ada, yaitu 1, kehadiran, kemudian UTS, UAS, dan tugas. Oke guys, mungkin ini sharing-sharing aja ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen.